Haleluya, pujian bagi Allah di tempat yang maha tinggi telah menembus surga, hadirat Allah, dan tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan mengawali tahun 2021 saat ini di minggu pertama pada bulan Januari ini ya Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah limpah dalam kehidupan kami dan rahmat yang dari Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kami dan tidak berkesudahan. Terima kasih Bapa di surga, kami Tuhan mengurapi hamba-hambamu, worship leader dan singer, dan tim musik semuanya. Bahkan berdoa syafaat kami rindu urapan Allah mengalir di dalam pemberitaan ini. Berbicara kepada kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam hosana. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang datang sebagai Raja di atas segala Raja. Saudara-saudara, saya akan mengajak kita mendengarkan, dan kalau di rumah sempat membaca atau bisa membaca, karena barangkali ada yang memakai HP dan sebagainya dalam ibadah live streaming saat ini, di dalam kitab atau surat Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Surat atau kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 yang demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini adalah rahmat baru yang tiada berkesudahan. Sebelum lebih jauh, saya menyampaikan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Kiranya berkat Allah, rahmat Allah baru dan tiada berkesudahan bagi kita semuanya. Saudara-saudara, manusia cenderung menyukai hal-hal baru. Ketika kita misalnya membeli roti atau roti tawar misalnya, tentu kita memperhatikan tanggal produksi kapan itu. Apakah sudah kadaluarsa, expired dari roti yang akan kita beli itu ya saudara sekalian. Semakin baru, produk roti itu akan semakin lembut dan semakin enak tentunya. Demikian pula dalam membeli produk-produk yang lainnya untuk dikonsumsi, pasti kita menyukai yang baru dimasak atau yang baru. Kita senang juga dengan baju baru, benar? Celana baru. Tapi saya tidak mengungkit Bapak Ibu yang masa Natal kemarin tidak sempat beli baju baru dan celana baru, termasuk saya sudah sekalian ya. Kemudian sepatu baru. Dan apalagi saudara sekalian, rumah baru kalau banyak berkat. BBM berkat Bapak melimpah, mobil baru, motor baru, puji Tuhan. Saudara-saudara, ada yang kerap setiap awal tahun supaya suasananya baru, mereka mendekorasi ulang rumahnya, termasuk mungkin dengan cat baru rumahnya, halaman dalam rumahnya, agar suasana baru dan suasana rumah terasa lebih segar, tidak monoton. Saudara-saudara, dan berbagai produk elektronik terus berinovasi, menciptakan hal-hal yang baru, produk yang baru, merek yang baru, kualitas yang baru yang lebih maju dari sebelumnya. Termasuk juga saudara sekalian teknologi informasi, IT, teknologi informasi komunikasi TIK, selalu baru, update terus. Belum lama saya masih tergagap-gagap untuk produk atau kemajuan dari teknologi informasi itu 4.0, sekarang sudah 4.5 bisa gitu di negara-negara maju ya saudara sekalian. Tren terus berubah, sesuatu yang baru mengganti yang lama, yang tentunya diharapkan bisa lebih baik dari sebelumnya. Dan
tahun 2020 yang lalu yang telah kita lalui bersama. Bagaimana saudara? Saya ada banyak kesaksian saudara sekalian bahwa pada tahun 2020 yang lalu adalah tahun yang luar biasa bagi saya pribadi khususnya. Saya merasakan begitu banyak anugerah Tuhan lewat pergumulan saya dalam masa pandemi Corona yang kita alami, kita rasakan bersama. Saudara-saudara, juga tidak bisa kita mungkiri, saya juga melihat pertolongan Tuhan yang secara ajaib tercurah dan berlaku untuk kita semua, kehidupan sidang jemaat keluarga besar GKP Usana. Ada yang keluarga dipulihkan, ada yang sakit secara ajaib disembuhkan, ada yang memulai pekerjaan dan usaha yang bahkan semakin diberkati, ada kenaikan oplah penjualan dan penghasilan yang sangat luar biasa, lebih dari apa yang mereka atau dia impikan, saudara sekalian. Luar biasa. Di tengah pandemi Corona, ternyata tidak membuat kita berhenti untuk berinovasi dan memuji Tuhan. Termasuk gereja kita, saudara sekalian. Siapa sangka gereja kita bisa mengadakan persiapan pelayanan online seperti ini? Saya tidak menyangka kalau kita bisa mempersiapkan ibadah live streaming seperti ini. Saya tidak menyangka kalau youth, anak-anak muda kita dalam tim kreatif mampu mempersiapkan seperti ini. Saya juga tidak pernah menyangka kalau Bapak Ibu saudara-saudari menjadi worship leader dan tim singer yang sangat baik untuk memuji Tuhan. Luar biasa. Katakan luar biasa. Haleluya, luar biasa. Meskipun tahun 2020 kita bersama mengalami atau merasakan betapa sulitnya pandemi Corona ya, yang mengganggu aktivitas kita ya saudara sekalian. Tahun 2020 yang lalu buat saya adalah tahun pergumulan, tetapi sekaligus tahun pemulihan dan tahun berkat, khususnya untuk gereja kita di GKP Usana, saudara sekalian. Tetapi mungkin ada di antara saudaraku yang merasa bahwa tahun 2020 yang lalu tidak begitu baik atau malah buruk. Saudara sekalian, mungkin itu kenyataan atau mungkin itu perasaanmu, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu memberikan rahmat yang baru yang tiada berkesudahan untuk kita semuanya, selalu baru setiap pagi. Tadi firman Tuhan kita baca, kita dengar dalam surat atau kitab Ratapan pasal 3 ya saudara sekalian. Nah, luar biasa. Mari kita beralih dari iman yang cenderung pesimis menjadi iman yang terbangun, yang cenderung menjadi optimis. Iman yang luar biasa, yang mampu mengatasi segala hal kesulitan dan mampu berkata di tengah-tengah kesulitan bahwasanya Tuhan baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Saudara-saudara, apapun yang kita rasakan, kita alami di tahun lalu, tahun 2020 yang lalu, ketahuilah bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dan ini minggu pertama tahun ini, tahun 2021 ini, kita terus percaya, selalu percaya bahwa Tuhan akan terus berjalan bersama dengan kita dan keluarga kita, keluarga besar kita, usaha pekerjaan kita, gereja pelayanan kita, dan siap memberkati kita dengan berkat-berkat yang baru. Saudara mengaminkan firman ini. Puji Tuhan. Berkat baru. Saudara-saudara, kita kan senang ya kalau ada slogan. Misalnya ada slogan fresh from the oven. Segar, masih baru, masih hangat-hangatnya. Atau kita juga senang ada kalimat misalnya fresh from apa ya, yang lainnya. Fresh from the oven. Nah, itu yang kita pilih, kita senangkan. Saudara-saudara, ternyata Tuhan Juru Selamat kita pun nampaknya senang memakai slogan itu. Di tahun yang baru, anugerah yang baru, rahmat
sudah kita baca tadi, kita dengar, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Itu firman Tuhan, ya, fresh from the oven, ya, puji Tuhan, luar biasa. Ya, kasih setia dan rahmat Tuhan tidak akan pernah berhenti dicurahkan bagi kita, dan selalu baru bagi kita umatnya. Amin, saudara. Amin, puji Tuhan. Kasihnya yang lemah lembut itu, yang luar biasa, tidak pernah gagal diberikan, dicurahkan kepada kita. Selalu baru setiap pagi. Yang gagal adalah kalau kita gagal paham, sehingga rahmat Tuhan tidak sampai ke kita. Yang gagal adalah kalau kita gagal berpikir bahwa Tuhan kok tidak memberkati saya. Saudara, mari kita alihkan pola berpikir kita. Tuhan itu baik, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Puji Tuhan. Saudara, bayangkan ketika kita bangun pagi, ya, lalu kita menikmati hari yang baru, suasana yang baru, kehidupan yang baru, yang tadi malam, sepanjang malam, berapa jam saudara boleh beristirahat, boleh menikmati nyenyak tidur sepanjang malam. Dan ketika kita bangun pagi, ketika kita mengadakan saat teduh, mungkin pribadi, mungkin keluarga berkumpul bersama-sama, kita boleh merasakan bahwa Tuhan langsung menyapa kita. Hai anakku, terimalah berkat yang baru dariku, kata Tuhan Yesus. Bukan dari mana-mana, dari Tuhan. Anugerah yang baru, rahmat yang baru. Kalau tadi ada istilah fresh from the oven, anugerah Tuhan yang baru itu kita sebut dengan slogan fresh from His oven. Luar biasa. Saudara mau setiap hari tahun baru ini ada fresh from His oven. Apa itu? Rahmat Tuhan yang selalu baru, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat Tuhan luar biasa, saudara sekalian. Jangan saudara pikir bahwa, atau saya pikir bahwa kita ini aman, selamat, sehat walafiat, bisa makan, bisa minum. Ini karena kita bekerja, karena memang harus seperti ini, karena saya rajin melayani, karena saya umat Tuhan. Bukan. Tetapi anugerahnya yang limpah, rahmat Tuhan yang tiada berkesudahan itu yang selalu baru dicurahkan kepada kita. Fresh from His oven, directly from His kingdom, langsung dicurahkan, diperintahkan dari His kingdom, dari kerajaannya, surganya yang hilang gemilang. Bapak Ibu Saudara, dan sesungguhnya Tuhan selalu ingin melimpahi kita dengan rahmat yang baru dan selalu baru dan segar. Artinya bukan rahmat yang sisa, anugerah yang tidak kadaluarsa, bukan ampas, saudara sekalian, tapi fresh from His oven. Tuhan rindu untuk terus memberkati kita dengan segala yang terbaik yang berasal dari from His kingdom, dari Dia, daripadanya. Dan berapa banyak Bapak Ibu Saudara dan saya yang kita menyadari hal ini, bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan tahun lalu ketika saudara merasakan betapa sulit hidup ini, tetapi Tuhan sesungguhnya tidak meninggalkan kita. Saudara-saudara, apakah kita senang menyapa Tuhan dan berterima kasih ketika kita bangun pagi? Atau bangun pagi tiba-tiba dengan terburu-buru, kita masih terfokus pada rutinitas sehari-hari sehingga kita, berpikir bukan merasakan, bukan mengucap syukur atas pertolongan pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan, tapi ini belum saya kerjakan, target hari ini, begini, begitu, kesulitan saja yang kita lihat. Bukannya Tuhan campur tangan yang kita rasakan. Saudara sekalian, kalau hanya kesibukan sehari-hari yang kita pikirkan, saudara sekalian, bukankah rahmat Tuhan yang selalu baru yang tiada berkesudahan itu terus diberikan kepada kita? Jadi jangan khawatir, bekerjalah, karena Tuhan
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Melayanilah, jangan kita merasa tidak bisa. Tuhan akan tambah-tambahkan kepadamu karunia dan talenta jika engkau, kita semua menyerahkan diri kepada Tuhan untuk masuk di dalam pembentukan rahmat baru yang tiada berkesudahan yang dari Tuhan. Betapa indahnya hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Ya saudara sekalian, Bapak Ibu di rumah, jangan lagi saudara berpikir berat, pusing, lalu kita kemudian mulai berat. Kita rasakan dengan mengucap syukur betapa indahnya hidup ini bersama dengan Tuhan. Begitu kita bangun pagi, ada rahmat Tuhan yang langsung menyapa kita, ada berkat Tuhan yang langsung dicurahkan kepada kita, fresh from His oven. Ya, puji Tuhan saudara sekalian. Jika kita lelah dan tadi malam kita sudah beristirahat, pagi ini kita segar dengan kekuatan baru, semangat baru, gairah baru, dan juga tentu saja berkat yang baru. Dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, kita akan siap terbang tinggi bagi Raja Wali, mengatasi segala tiupan angin keras, badai yang menghadang dengan kekuatan rahmat yang dari Tuhan. Saudara-saudara, sesuatu yang baru selalu Tuhan berikan kepada kita. Di tahun ini, setiap hari, setiap pagi, ingat, setiap hari, setiap pagi Tuhan berikan berkat-berkat rahmat-Nya kepada kita, fresh from His oven, directly from His kingdom. Sebab itu jangan engkau khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu. Jika kita beriman, percaya, berserah, bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan ketika kita baru bangun pagi. Saudara sekalian, bukankah luar biasa kita memiliki Tuhan? Saudara katakan, imani, bukankah luar biasa saya beriman kepada Tuhan? Bukankah luar biasa saya percaya memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, jelaskan dari Kejadian sampai Wahyu bahwa betapa rahmat Tuhan yang selalu baru itu tiada berkesudahan. Hari lepas hari bertambah-tambah berkatnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Khususnya kalau yang terakhir ya, kalau Bapak Ibu Saudara nanti dibaca Mazmur 103, Mazmur pasal 103, karena ayatnya ada 40 lebih ayat, maka nanti dibaca saja setelah selesai ibadah live streaming ini. Saudara sekalian, di sana saudara sekalian, pemazmur sungguh-sungguh dengan indahnya mengakui, merasakan, dan menyatakan betapa kebesaran Tuhan yang memberikan anugerah dan rahmat-Nya kepada umat-umat percaya sepanjang masa, setiap hari, setiap pagi, selalu baru dan tiada berkesudahan. Mazmur berapa tadi? Mazmur 103. Di sana ada dijanjikan, diajarkan oleh firman Tuhan tentang pengampunan dosa. Itu yang terpenting, saudara sekalian. Ada kesembuhan, itu juga penting. Saya ada grup WA itu, ada beberapa yang share beberapa hari ini, seminggu ini, share tentang surat keterangan COVID. Sudah apa negatif dan sebagainya. Puji Tuhan. Ada teman saya dari asli Bali dan dia mau tanya ke Bali, ada 2 kali pelayanan di share di Facebooknya bahwa dia sudah, puji Tuhan, sudah tes swab antigen dan dia sendiri, barang di Jogja, barang di Blitar, di Malang, di Blitar, lalu ke Bali, dia lewat darat. Puji Tuhan. Ini bukan hanya sekedar selfie menunjukkan nih aku udah habis swab, periksa tentang corona, bukan. Ya, tetapi ini kalau saya melihat dari sisi yang lain,
yang positif bahwa dia bersyukur karena dia sehat. Itu teman saya yang sekolah. Lalu dalam Mazmur pasal 103 tadi sudah sekarang ternyata ada penebusan. Penebusan itu kalau kita tergadai, kita ditebus. Atau kalau Bapak Ibu orang menggadaikan apa? Jarang menggadaikan HP ya. Atau kita jarang. Kita kehilangan momen informasi. Menggadaikan laptop itu juga jarang. Televisi mungkin lah. Atau menggadaikan kompor. Menggadaikan apa yang jelas yang tidak kita pakai sehari-hari. Kita tebus. Kita ditebus oleh Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kehidupan kita mengalami memangnya dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Di dalam Mazmur 103 juga di sana dikatakan, dijelaskan ada penobatan. Kita dinobatkan, diberikan mahkota kehidupan, mahkota kasih karunia, kasih setia dan rahmat. Juga di Mazmur 103 itu, saudara sekalian, diceritakan di sana, dituliskan bahwa ada pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari dengan hal-hal yang baik sehingga kita bisa menjadi kuat seperti burung raja wali. Ayat 5. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara mungkin, waduh, pertengahan bulan ini, Januari ini atau harus membayar kontrakan, kalau kontrakannya tahunan misalnya gitu. Kontrakan waduh 15 juta, duit dari mana, belum terkumpul. Wah, anak saya harus membayar semesteran, belum lagi SKS yang harus diambil semester ini. Kalau anak saya mau mengambil 20 SKS, kali misalnya satu SKS-nya 200.000, udah berapa seperti itu. Saudara, kalau kita pikir, waduh, berat. Tapi kalau kita berserah kepada berserah kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami kelegaan. Saudara-saudara, dalam Mazmur 103 juga dituliskan di sana, Tuhan menyediakan keadilan dan hukum bagi orang yang tertindas. Tuhan memerdekakan kita, menyatakan rencananya atau jalan-jalannya bagi kita, ayat yang ke-7, dan menyatakan dirinya sebagai penyayang, pengasih, panjang sabar, dan kasih setia yang berlimpah, ayat 8 dan seterusnya. Puji Tuhan. Itu baru satu pasal saja Alkitab kita, Mazmur 103. Belum lagi Mazmur pasal yang lain, belum lagi semua kitab Mazmur, belum lagi kitab-kitab yang lain. Perjanjian lama saja ada berapa perjanjian lama? 39 kitab. Belum lagi perjanjian baru, ada berapa? Ada 27 kitab. Luar biasa. Mengapa kita hanya terfokus kepada kesulitan? Corona masih terus. Gara-gara corona ini usaha berat. Gara-gara corona ini pekerjaanku berat. Gara-gara corona ini aku harus periksa cek kesehatan swab atau rapid test. Gara-gara corona ini. Nah, saudara sekalian, itu suara saya yang menirukan orang-orang yang mengeluh, saudara sekalian. Ternyata dia agak mementingkan, saudara sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini baru sebagian yang saya sampaikan, beritakan oleh khotbah ini. Ada begitu banyak ayat yang nanti pada tahun berjalan ini terus akan dikhotbahkan bagaimana anugerah Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru, berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan kepada kita meski pada masa pandemi. Tadi saya katakan, saya tidak menyangka kalau kita bisa menjalankan ibadah online atau live streaming seperti ini. Bahkan dua modal, saudara. Gereja lain, mohon maaf tidak membandingkan yang jelek. Gereja lain hanya satu modal, misalnya melalui YouTube saja, atau misalnya melalui Facebook saja. Kita dua, saudara, luar biasa. Dengan berbagai kesulitan dan kiat-kiat, maka tim Youth GKB Usana atau tim kreatif GKB Usana mampu mencari kiat-kiat dan menyelesaikannya dengan baik di dalam Tuhan. Segala perkara dapat mereka tanggung dan mereka lakukan. Puji Tuhan. Saudara, yang terakhir ingin saya katakan
untuk memperkuat iman saudara. Iman saudara sudah kuat karena mengiring Tuhan. Iman saudara sudah kuat karena saudara percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tapi untuk memperkuat iman Bapak Ibu Saudara, saya akan sampaikan statement demikian. Ada banyak janji pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan kepada kita pada tahun baru ini. Ada penyertaannya yang luar biasa, sehingga Bapak Ibu Saudara, engkau semuanya jangan gelisah dan jangan takut hatimu. Sangat luar biasa. Semua firman Tuhan, berkat Tuhan itu Dia janjikan akan diberikan kepada kita dalam keadaan baru setiap pagi, setiap hari sepanjang tahun 2021 ini. Pertanyaannya, apakah kita semua percaya firman Tuhan, percaya janji firman Tuhan? Apakah kita mau lebih dekat dengan Tuhan di tahun ini dibanding dengan tahun-tahun yang sudah lewat yang lalu? Apakah kita mau lebih mengasihi Tuhan? Apakah saudara-saudara sekalian memerlukan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan ingin mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara? Berusahalah dengan kekuatan dari Tuhan, dari Roh Kudus, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Diberkatilah kita semua yang rindu untuk mendengar, merenungkan, dan belajar melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saya mengakhiri. Salam sejahtera, bahagia, dan sehat untuk kita. Happy Sunday. Mari kita tutup doa ini, ibadah ini dengan doa penutup dan doa berkat. Saudara-saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara juga sudah mempersiapkan persembahan kita saat ini untuk persembahan kolektor, untuk persembahan ucapan syukur dan yang lainnya. Saudara-saudara, sebagaimana mudah selama ini bisa ditransfer atau bisa Bapak Ibu Saudara siapkan dan usahakan sampai kepada bendahara gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik. Kami mempersiapkan persembahan kami ya Tuhan. Firman-Mu berkata, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang diguncang keluar akan dicurahkan ke dalam beribahan-Mu. Sebab siapakah aku ini ya Tuhan, dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan seperti ini? Sebab daripada mula ya Tuhan persembahan yang kami berikan dalam segala keadaan, baik kekurangan maupun kelimpahan, kami boleh mengucap syukur dengan persembahan yang kami persiapkan, kami berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di GP Hosana di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah saat ini. Terima kasih pujian penyembahan dan musik Tuhan sudah memberkati mereka hamba-hamba-Mu. Terima kasih untuk renungan yang sudah disampaikan. Biarlah kami terus beriman percaya bahwa rahmat Tuhan, kasih Tuhan setiap hari selalu baru dan tiada berkesudahan kami terima di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kau melihat tangan-tangan kami yang kami angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sungguh kami mengakui, menyatakan, mengimani, mengikrarkan bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datanglah. Ya Tuhan.